Ya. Semut mempermalukan manusia sampai di ubun-ubun. Saudara, Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 10. Amsal ini ditulis oleh raja yang paling berhikmat di muka bumi. Sebelum dan sesudah dia, tidak ada raja yang paling berhikmat selain Salomo. Dan agama Islam berkata Nabi Sulaiman. Alkitab mencatat Raja Salomo, anak dari Daud. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Wow, keren. Betapa rasa malunya manusia. Manusia yang pemalas, bapak-bapak yang cuma main-main HP, main-main game, pergi kepada semut kau bapak. Kau punya istri, kau punya anak, kau tidak kasih makan, terlalu kau. Pergi kau kepada semut. Terlalu kau, saya bilang terlalu kau. Firman Tuhan berkata kau pergi ke semut. Kenapa? Karena semut, apa yang terjadi? Kita dengarkan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan lakunya, jadilah bijak. Wow, sangat mempermalukan manusia. Malunya sampai di ubun-ubun. Hello bapak-bapak. Hello pemuda-pemudi yang masih kuat-kuat. Kecuali engkau sudah 70 tahun. Ayat ini mungkin tidak kepada sasaran engkau. Tetapi kalau engkau masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, hello, pergi kepada semut. Ternyata semut lebih pintar dari manusia ya. Ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wow, hebat. Salomo, banyak raja-raja di muka bumi yang datang berkunjung kepada dia, studi banding kepada Raja Salomo. Mereka membawa miliar-miliar, bahkan ada yang mempersembahkan upeti, jumlahnya mencapai triliun. Kenapa? Cuma dengan hikmat dari Raja Salomo. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, dia akan diberkati dengan luar biasa. Takut akan Tuhan artinya takut berbuat dosa, takut korupsi, takut main judi, takut main perempuan, takut mabuk-mabuk. Itu yang namanya takut Tuhan. Tapi kalau dia suka hugal-hugal, dia suka punya simpanan, ada nama samaran, ada bapak-bapak dia kasih nama di HP-nya Kapolda. Istrinya cek, oh ada, berarti temannya Kapolda. Ternyata nama samaran dari perempuan simpanannya, dia kasih nama samaran Kapolda. Wah, hebat juga. Tetapi Tuhan kasih hikmat istrinya. Kenapa ini Kapolda? Telepon tengah malam. Dia cek, oh ternyata yang Kapolda ini nama samaran dari perempuan, si perempuan pelakor. Ya, hikmat Tuhan turun seperti. Makanya ibu-ibu, di zaman sekarang ini minta hikmat kepada Tuhan. Supaya engkau tahu, suamimu sudah salah jalan, suamimu sudah lain-lain, suamimu sudah keluar-keluar tengah malam dan lain-lain. Itu cepat kamu tangkap. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut, dia tahu mengatur walaupun dia tidak ada pemimpin. Dia tidak ada yang mengatur dia, tetapi dia tahu memanage keuangannya. Dia tahu mengatur perbekalannya, perbendaharaannya. Semut tidak boros. Semut dia tahu kalau musimnya bagus cari uang.
Jangan sampai sudah bulan November, bapak-bapak juga pemalas. Bagaimana tidak mau bertengkar suami istri di rumah? So tahu-tahu bulan November, so tahu-tahu biar cuma satu pasang baju untuk anak-anak, suaminya pemalas, ternyata maniak main game. Kami ada satu pengalaman, ada jemaat, dia berkata, bagaimana Pak Gembala, saya banyak kali untuk perempuan kalau dia haid perlu uang, dia punya anak-anak, anaknya butuh pampers, padahal anaknya baru satu, tetapi bapaknya cinta game. Suatu hari kelak kami mendengar, kenapa bapak ini tidak ada istrinya? Ternyata apa yang dia pernah curhat kepada kami, dia sudah kasih kodenya seperti ini. Pak Gembala, kalau satu saat saya meninggalkan suami saya, karena dia cuma main-main game, pemalas. Jangan heran kalau istrimu meninggalkan engkau. Jangan heran kalau istrimu lebih tertarik kepada bapak-bapak yang kaya, karena engkau sendiri pemalas. Jangan kau persalahkan istrimu. Koreksi dirimu. Lihat dirimu. Masa umur 40 tahun pemalas, dan bapak yang pemalas ini masih berumur 28 tahun, 28. Masih muda bro, muda bro. Tetapi itulah yang terjadi. Karena bapak ini malas, kecanduan game, akhirnya istrinya menyeberang ke bapak yang lain, yang rajin, yang banyak uang. Tetapi itu saya katakan dosa besar bagi istri yang ada. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Ya, seperti firman Tuhan ini. Cuma suka tidur-tidur. Tidak ada berkat yang turun dari langit, tidak ada. Sampai kiamat tidak ada uang yang turun dari langit. Ada 100.000 turun dari langit, tidak ada. Nah, tema firman Tuhan di hari ini, semut mempermalukan manusia. Hari di mana semut mempermalukan manusia, yaitu bapak-bapak yang pemalas. Tidak heran, saya bilang kepada anak saya, Ecun, kalau kamu mau suka anda disebut gemoy, rajin bekerja, jangan pemalas. Cuci piring malas, bagaimana kamu tidak jadi gemoy? Nah, itu yang terjadi di rumah kami. Tetapi puji Tuhan, anak kami Ecun, dia mulai langsing. Kenapa? Dia rajin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar kepada semut, karena itu adalah Tuhan yang suruh. Memang perintah Tuhan kadang-kala aneh-aneh, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Kita ini terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita ini tidak berdaya, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan. Kita rajin bekerja supaya kita bisa melihat kita diberkati. Kita sukses. Kita seperti orang Cina. Karena orang Cina, hampir 100% orang Cina, saya lihat rajin-rajin semua. Tuhan memberkati.